Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Tahukah kalian, tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Karena protein mempunyai kendali penuh atas tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah, tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein, dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi, singkatnya begini, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Dalam tahapan sintesis protein, kita akan mengenal 3 jenis RNA, yaitu mRNA, message RNA, atau RNA duta yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di nukleus ke ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian ada rRNA atau ribosom RNA. rRNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Terakhir, ada tRNA atau transfer RNA. Fungsinya untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang sering kita temukan dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untaian yang berperan sebagai pengode atau non-template, atau bisa disebut juga bukan cetakan. Kemudian ada antisense, yaitu untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada codon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon, triplet basah nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor, titik awal atau start point, tempat menempelnya RNA polimerase. Terakhir ada terminator, yaitu titik akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Baiklah, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam proses sintesis protein, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Teman-teman, proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian, terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA, dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari 2 wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus.
Proses penghapusan intron ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut splisiosom. Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, teman-teman, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu translasi. Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita mengenai proses transkripsi. Untuk tahapan translasi akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.